Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam cinta kasih Tuhan kita terus menikmati kehidupan ini, dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan selalu nyatakan bagi kita. Ya, sampai sekarang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan terus mengasihi kita. Marilah bersyukur dan persiapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Firman-Mu adalah kekuatan yang akan terus hadir dalam hidup kami, untuk kami jadikan sebagai pelita dan sulu. Firman-Mu akan menopang kami dalam menghadapi musim kehidupan ini. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 19 Agustus ini, kita akan membaca kitab 2 Tawarik, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai 16. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam, setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, tema kita selesai karena taat. Saudara, seorang kepala tukang diberikan perintah untuk membuat sebuah bangunan rumah. Ia harus memimpin para tukang untuk bekerja dengan baik, sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah diberikan, agar bangunan bisa selesai dengan baik. Kepala tukang itu pun melakukan semua perintah yang telah diberikan dengan taat. Tidak pernah ia melanggar atau menyimpang dari perintah tersebut, sehingga bangunan rumah tersebut bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Itu karena ketaatannya. Saudara, hal tersebut juga dinampakkan oleh Salomo dalam proses pembangunan bait suci. Ya, Salomo melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Tuhan, yang disampaikan melalui Nabi Musa. Semua perayaan-perayaan dalam rangka memuliakan Allah
dilakukan dengan setia, termasuk memberikan persembahan berupa korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan. Semua sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan semua orang berperan masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang telah diatur oleh Tuhan. Rombongan para imam dalam jabatan mereka, orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian dan menyelenggarakan ibadah, dan penunggu pintu gerbang. Semua dilakukan sesuai dengan perintah. Tidak ada yang menyimpang dari perintah dan ketetapan Allah, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Karena ketaatan mereka, akhirnya bait suci bisa diselesaikan karena diberkati oleh Tuhan. Saudara, demikian pula dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali banyak hal yang menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran, pengalaman, jabatan, dan status sosial. Tetapi saudara, kita tahu bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan dan menaati perintahnya dengan setia. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sekali lagi marilah kita menaati segala ketetapan Tuhan. Ketika kita taat kepadanya, maka Dia pun juga akan memperlihatkan kasih-Nya dengan menopang kita, memberkati, dan akan terus menghadirkan kita untuk menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Teruslah taat kepada Allah, andalkanlah Dia, dan Dia akan mengasihi kita. Amin. Mari berdoa. Kami belajar untuk melihat firman-Mu. Banyak hal dapat kami selesaikan karena kami taat kepada Tuhan. Tapi banyak hal juga tidak dapat kami hadapi karena kami melawan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan ini. Kami bawa hidup kami dalam kuasa Tuhan. Berkati kami semua, saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian. Berkati hidup mereka, agar teguh dan kokoh menjalani kehidupan ini dalam kasih-Mu. Engkau memberkati Tuhan untuk orang tua kekasih kami dalam masa tua, dalam usia emas, biar mereka tetap semangat menjalani hidup ini. Engkau berkati keluarga kami, berkati anak-anak dalam pertumbuhan dan pendidikan, berkati pekerjaan kami, berkati segala yang kami rindukan terjadi. Biarlah semua terjadi dalam hidup kami sesuai dengan maksud Tuhan. Ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan untuk sesama kami. Dan teruslah Tuhan bimbing kami agar damai-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Dalam pergumulan kami, karena sakit, karena duka, karena berbagai persoalan, topang kami Tuhan. Dalam sukacita kami, Tuhan sempurnakan. Memberkati para pelayan yang terus melayani dengan setia. Memberkati bangsa kami, biar pemerintah kami dapat memerintah dengan bijaksana, mengasihi dan menopang kami semua. Kami bawa hidup kami dalam kuasa-Mu, karena kami tahu dengan setia dan taat kepada Tuhan, maka banyak perkara dapat kami hadapi, karena Tuhan mengasihi kami. Ini doa yang kami bawa padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu boleh mendengarkan renungan ini. Biar firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah menghadapi hidup ini, Tuhan Gembala kita. Tetaplah sabar, kasih Tuhan bersama dengan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.